subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Dengan kerugian antara 2 juta hingga 28 juta rupiah. Diperkirakan ratusan korban lainnya belum menyadari lantaran arisan online tersebut memiliki jumlah anggota lebih dari 200 orang yang terhubung dalam laman Facebook. Inilah detik-detik saat seorang pesepeda ditabrak mobil di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jumat kemarin. Bukan menolong pesepeda, pengendara mobil mewah tersebut justru melarikan diri. Usai kejadian ini viral, kepolisian pun bertindak dan menangkap pelaku yang masih di bawah umur. Polisi juga menyita mobil mewah atas nama sang ayah. Pelaku berinisial D ini kan masih kita periksa ya, dan kebetulan juga masih di bawah umur. Pengendara mobil terancam pasal 312 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Satu tahun menjalin kasih, Atta Halilintar resmi melamar Aurel. Setelah tutup sejak Desember tahun lalu, Taman Marga Satwa Ragunan akhirnya beroperasi kembali. Toko emas disatroni perampok 3,7 kg perhiasan raib. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi terkait manuver Partai Demokrat kubu Muldoko yang melaporkan Sekretaris Majelis Tinggi Andi Malarangeng atas dugaan pencemaran nama baik. Kepolisian pun menolak laporan tersebut lantaran tidak lengkap. Polisi menolak laporan DPP Partai Demokrat versi KLB terhadap Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat kubu AHY Andi Malarangeng. Laporan dibuat oleh Rasman Arif Nasution selaku Ketua Bidang Advokasi dan Hukum. Rasman Arif menyebut laporannya ditolak lantaran berkas yang diajukan dianggap tidak memenuhi SOP pelaporan terkait Undang-Undang ITE. Kalau SOP satu. Nah, pertanyaan saya, kalau memang benar ada SOP, karena saya datang bawa surat kuasa, saya bawa bukti, saya tanya SOP-nya, Khairuddin malah lari itu tadi. Keluar dari ruangan, nggak sanggup debat sama saya, cabut dia. Begitu pelayanan, copot itu Kapolri. Itu mempermalukan. Lari, Anda lihat tadi, dari ruangan. Wah, saya nggak bisa, debat sama saya, dia penegak hukum, saya penegak hukum. Pihak Demokrat KLB Sibolangit berencana untuk melengkapi berkas termasuk link berita di televisi swasta saat Andi Malarangeng mengeluarkan pernyataan yang dimaksudkan Rasman. Sebelumnya Rasman datang ke Polda Metro Jaya sambil membawa 1 tas berisi berkas yang diajukan sebagai barang bukti untuk melaporkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat kubu AHY Andi Malarangeng. Andi Malarangeng dilaporkan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Rasman menyebut ada pernyataan Andi yang menuding Muldoko haus akan kekuasaan. Dari Jakarta, Davi Pratama, Maria Oktoba, Seprio Donaldi, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Demokrat kubu AHY datang bersama 13 orang kuasa hukum, diantaranya Bambang Wijoyanto, Abdul Fikar Hajar, dan Iskandar Sonhaji. Kedatangan mereka bertujuan melakukan gugatan terhadap 10 orang dari Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang. Para tergugat dinilai melanggar konstitusi partai yang diakui oleh negara. Yang kami lakukan adalah kami akan melakukan gugatan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Upaya gugatan perbuatan melawan hukum. Ada 10 orang yang tergugat.
ya. Ada 10 orang yang tergugat. Nama-namanya nanti saja kami rilis ya. Ada 10 orang yang tergugat. Kenapa kami gugat mereka? Karena para tergugat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Satu, mereka itu melanggar konstitusi partai yang diakui oleh negara. Para pelaku GPKPD, Gerakan Pengabdian Kepemimpinan Partai Demokrat, yang mengadakan seolah-olah KLB. Ya, KLB dagelan karena tidak punya dasar hukum sama sekali. Termasuk pihak eksternal ya Bang? Termasuk pihak eksternal, itu adalah perusak demokrasi. Selain itu, DPP Partai Demokrat juga membantah pemecatan 200 kader partai kubu AHY. Partai Demokrat kubu AHY menduga Demokrat kubu KLB dilindungi dan didukung oleh oknum tertentu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menemukan jimat, keris, buku kitab, dan alat kontrasepsi dari kediaman Ketua Ajaran Hakekok Balakasuta. 16 pengikut aliran sesat ini telah ditangkap polisi untuk diberikan pembinaan agama agar bisa kembali ke masyarakat. Warga desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Pandeglang, Banten juga akan menerima kembali 16 warga penganut aliran sesat jika mereka bersedia bertobat. Proses mediasi antara kepolisian dengan 16 warga penganut aliran Hakekok Balakasuta berlangsung cukup alot di desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Pandeglang, Banten. Para pengikut aliran sesat ini sempat menolak untuk dibawa ke Polres Pandeglang karena takut akan ditahan. Setelah berdialog, para pengikut Hakekok Balakasuta ini akhirnya mau dibawa polisi. Mereka akan mendapatkan bimbingan dari Majelis Ulama Indonesia di Pandeglang. Setelah menahan 16 pengikut aliran, Polres Pandeglang menggeledah rumah Ketua Ajaran Hakekok Balakasuta. Polisi menyita jimat, keris, buku kitab, dan alat kontrasepsi. Diduga jimat, keris, dan kitab-kitab ini digunakan untuk meyakinkan pengikutnya bahwa ketua kelompok berinisial A memiliki kesaktian. Berdasarkan hasil olah TKP yang ada di kediaman yang bersangkutan, kami ada mengumpulkan beberapa barang bukti, salah satunya ada kitab, kemudian ada pusaka-pusaka, kemudian jimat-jimat, serta ada alat kontrasepsi, dan saat ini masih kita amankan, dan betul memang itu ada di salah satu kediaman orang tersebut. Setelah diberikan pengarahan oleh polisi, kejaksaan, dan MUI, ke-16 pengikut Hakekok Balakasuta berjanji akan kembali ke ajaran Islam yang benar. Bupati Pandeglang mengakui adanya kelalaian dari pemerintah karena adanya aliran menyimpang. Masyarakat juga diminta untuk tetap menjaga kondusivitas daerahnya agar tidak ada aliran sesat lain yang tumbuh di Kabupaten Pandeglang. Mereka akan kita bina, ya, kita rangkul permasalahan seperti apa, awal muasalnya seperti apa, ya, sehingga mereka sampai sejauh ini melakukan hal-hal yang dianggap kita sesat. Jadi mereka juga merasa tidak di-blame, tidak disalahkan karena mereka tidak akan terbuka. Setelah mereka terbuka, kita arahkan, oh ini loh sebabnya, sehingga mereka keluar dari kotak yang selama ini keluar dari sunnatullah. Nah, itulah yang menjadi permasalahan kita hari ini. Sebelumnya, video amatir sekelompok orang yang tengah menggelar kegiatan di sebuah lahan perkebunan di Pandeglang, Banten ini viral di media sosial. Namun warga setempat melihat ada yang janggal dari kegiatan ini karena mereka berkegiatan tanpa busana. Sedikitnya ada 16 orang dalam kegiatan ini, terdiri dari 8 laki-laki, 5 perempuan, dan 3 anak di bawah umur. Diduga mereka tengah menjalani ritual aliran Hakekok Balakasuta yang mereka anut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini YouTuber Atta Halilintar resmi melamar Titania Aurelia Nur Hermansyah alias Aurel. Ya, acara lamaran dihadiri Satgas COVID-19 dan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Semoga lamaran saya diterima. YouTuber Muhammad Atamimi Halilintar beserta keluarga besar mendatangi keluarga penyanyi sekaligus politikus Anang Hermansyah. Mereka berkumpul di sebuah hotel di Jakarta untuk menggelar prosesi lamaran. YouTuber dengan pengikut terbanyak se-Asia Tenggara ini resmi melamar putri Anang Hermansyah, Aurel Hermansyah. Dalam suasana hikmat dan penuh haru, Atta melamar Aurel. Lamaran pun diterima oleh Aurel dan sang ayah. Dengan
banyak ketidaksiapan juga, tapi dari hati yang terdalam, tertulus, dari semoga lamaran saya diterima. Setelah kami berdiskusi semua, jujur kami mufakat dan menerima dengan tangan terbuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara lamaran dihadiri keluarga dan kerabat dari kedua pihak. Rencananya, akad nikah Atta dan Aurel akan digelar di Masjid Istiqlal Jakarta pada 3 April 2021 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum menggelar lamaran, Atta Halilintar berburu aneka perhiasan mewah dan perabot rumah tangga seharga ratusan juta rupiah. Barang-barang tersebut diberikan sebagai bagian dari seserahan untuk kekasihnya Aurel Hermansyah. Ini gue bantuin lu cari ini. Ya ini mau favorit saya nih. Apa beliin dulu? Woi, enggak saya. Oh, ini diamondnya asli ya, Kak? Asli. Di setiap berliannya ada laser inspection-nya atau nomor sertifikatnya. Nanti sama-sama kita bisa lihat. Di ini juga mau gilet-gilet gini? Iya, ini memang didesain seolah-olah kalau dipakai itu dia kelihatan kayak ada berliannya. Yang paling terbaik. Sebelum menggelar lamaran, Muhammad At-Tamimi Halilintar membeli cincin tunangan dan sejumlah perhiasan lainnya untuk sang kekasih hati Aurel Hermansyah. Dengan didampingi saudaranya, Atta berkeliling dan berdiskusi dengan karyawan toko untuk memilih perhiasan yang cocok sebagai seserahan. Pilihan pun jatuh pada cincin dan kalung berlian. Yo, what's up guys, apa kabar semuanya? Masih dengan episode cari perabot, cari perabot, cari perabot. Gitu aja terus sampai calon bojoku ini seneng. Karena tugas gue adalah bikin dia seneng. Jadi seneng gue juga sih. Ya, by the way, anyway, Busway, hari ini tuh akhirnya setelah sekian lama melanglang buana berdebat telur dulu apa ayam dulu, gue akhirnya bebasin dia untuk milih apa yang dia mau. Caranya, setiap barang yang dia pegang, gue akan beliin. Nah, ini ditutup matanya. Deg-degan sih guys ya, cenat-cenat kayak Smash waktu lagi manggung. Semoga gak kena yang mahal, please. Pokoknya 15 menit ya. Selain membeli cincin tunangan dan aneka jenis perhiasan, Atta dan Aurel berburu perabotan rumah tangga di sebuah toko di Jakarta. Perabotan rumah tangga ini akan mereka gunakan saat sudah tinggal satu atap kelak. Atta dan Aurel membeli berbagai perabotan mewah, mulai dari piring, sofa, meja, dan lukisan. Uniknya, saat memilih perabotan, mata Aurel ditutup kain. Kemudian, YouTuber dengan pengikut terbanyak se-Asia Tenggara ini membeli apapun barang yang disentuh Aurel dengan mata tertutup. Kalau udah tua gini ya dituntun gitu sama aku ya? Harus gitu. Enak. Kepala ada pencatan juga buat kaki. Wih. Dan ini kelebihannya juga dia smooth, jadi gerakannya juga lambat, nggak terlalu kaget gitu. Oh iya, enak banget. Elektrik ya? Iya. Enak banget, mau ini deh. Kayak ini deh Mbak yang tadi aku mau ya. Ya udah aku mau yang ini ya. Mau inde. Satu aja kan, saya nggak usah set kan? Ya satu set lah kan buat di ruang tamu TV. Nggak ada diskonnya ini Kak? Pokoknya buat pengantar spesial. Spesial, oke. Jumlah uang yang dikeluarkan pun tak sedikit, yakni hingga ratusan juta rupiah. Aku udah janji pengen bahagiain kamu, udah milih apa aja yang kamu sentuh sama ini ada surprise. Dapat tas. Ya Allah, sayang. Udah disuruh milih. Ini surprise dari aku pilih beneran kan? Iya, yang mau pilih yang kesukaan kamu yang bisa dapat mobil loh sayang. Jalan ditutup tembok pembatas sebuah rumah di Ciledug, Tangerang terisolir. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.